Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam sholat Idul Fitri, kita diperintahkan untuk mengucapkan takbir, tahlil, dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Demikianlah yang kita ucapkan dalam melaksanakan salat Idul Fitri. Ungkapan ini memberi kesan kepada kita seolah-olah Allah berpesan kepada kita bahwa pasca Ramadan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu pertama, agar kita senantiasa mengagungkan Allah, membesarkan Allah dalam segala aktivitas kehidupan kita. Yang kedua, agar kita senantiasa hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita senantiasa berilah. Dan yang ketiga, agar kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang pertama, dalam salat Idul Fitri ini berpesan kepada kita agar kita senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha agung. Manusia adalah maha kecil, maka tidak layak dan pantaslah kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaannya, senantiasa membusungkan dada, membesarkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering inkonsistensi dalam kehidupan. Tiada putus-putusnya kita berpuasa, tapi tidak ada juga putusnya kita melakukan kezaliman. Banyak yang hafal Al-Quran, tetapi banyak pula melakukan kemungkaran dalam kehidupannya.
Kita sering bertakbir di musholla, di masjid. Tetapi yang kita agungkan adalah harta benda. Yang kita agungkan adalah jabatan. Yang kita agungkan dan besarkan ala nafsu. Inkonsisten kita di dalam beraktivitas sebagai orang yang beragama. Tidak linear antara takbir yang senantiasa dikumandangkan dalam setiap ibadahnya, setiap sholatnya, dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Olehnya itu Allah mengingatkan bahwa pasca Ramadan, pasca puasa ini, agar senantiasa ke depan membesarkan Allah, mengagungkan Allah dalam seluruh kehidupan. Jangan sampai kita hanya takbir dalam ibadah sholat kita. Jangan sampai kita hanya takbir di masjid. Hanya takbir di musholla, takbir di atas sajadah. Tapi di luar itu, yang kita besarkan jabatan, yang kita besarkan kekuasaan, yang kita besarkan adalah nafsu kita. Padahal seluruh perkataan manusia kecil ketika berhadapan dengan kalamullah, seluruh kekuasaan kecil di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah dengan Idul Fitri ini mengingatkan kita agar hanya Allah yang besar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Itulah yang seharusnya senantiasa terpatri dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai dalam ibadah puasa kita, dalam amaliyah Ramadan kita, tidak ada arti dan gunanya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya akan mendapatkan lapar dan dahaga karena kita membesarkan Allah sifatnya hanya ritual, tidak terlahir dalam kehidupan nyata kita. Yang kedua, pesan Idul Fitri itu adalah agar kita dalam beribadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ilah sesembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita tidak dibenarkan melakukan pengabdian kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita sebagai makhluk menghambakan diri kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mensinyalir bahwa ada manusia yang menjual akhiratnya demi kepentingan dunianya. Dan ada juga manusia
menjual akhiratnya demi kepentingan dunia orang lain. Dan inilah sejelek-jelek manusia. Oleh karena itu Idul Fitri ini berpesan bahwa kita tidak boleh mengabdi selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi hanya kepada Allah. Artinya bahwa manusia tidak dibenarkan sedetik pun waktunya mengabdi selain Allah. Pengabdiannya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada boleh ruang dan waktu dalam hidupnya lepas dari bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam realita kehidupan kita, banyak manusia pengabdiannya hanya ditujukan kepada makhluk. Seolah-olah hidupnya tergantung kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang menghambakan dirinya kepada jabatannya, menghambakan dirinya kepada hartanya. Pada semua apa yang diperoleh tidak ada lain kecuali hanyalah datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Idul Fitri ini berpesan kepada kita agar kita hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kita hanya bisa diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Bersedia diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus hanya mengabdi kepada Allah. Makanya la ilaha illallah, menurut ulama la-nya di situ menggunakan la li nafsil jinsi. La li nafsil jinsi, la yang meniadakan jins. Artinya sama sekali tidak ada sesembahan, tidak ada ilah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pasca Ramadan ini, pasca puasa ini, kita harus senantiasa merekonstruksi bangunan akidah kita bahwa hanya Allah lah satu-satunya tempat kita mengabdi, beribadah dan berilah. Yang ketiga, Idul Fitri ini berpesan kepada kita pasca Ramadan adalah senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syukur? Syukur adalah mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya, dan memanfaatkan segala potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baik potensi fisik, potensi pikir, potensi ilmu, potensi harta, potensi yang lainnya digunakan dalam kebenaran, digunakan sesuai peruntukannya, sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki kekuasaan dianggap dia telah melakukan perbuatan syukur apabila kekuasaannya digunakan untuk melindungi rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, membahagiakan rakyatnya. Orang kaya dapat dikatakan bersyukur apabila hartanya, kekayaannya digunakan untuk kepentingan orang-orang miskin, dibelanjakan membantu orang-orang fakir, miskin, anak yatim piatu, orang terlantar, orang-orang yang membutuhkan pertolongan.
Orang berilmu dapat dikatakan dia bersyukur apabila ilmunya dimanfaatkan untuk ke jalan yang benar, dimanfaatkan untuk kepentingan kehidupan di dunia ini. Ilmunya digunakan untuk mengajari, mendidik orang-orang yang bodoh agar mereka memiliki ilmu dan memiliki kecerdasan dalam kehidupannya. Itulah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal inilah yang dipesankan oleh Idul Fitri kepada kita, bahwa kehidupan ke depan fokuslah pada 3 hal ini, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aktivitas kehidupan kita. Yang kedua, agar kita hanya berilah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dibenarkan kita mengabdi kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus siap dan rela diatur dan mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga, pesan Idul Fitri untuk ke depan, kita harus senantiasa bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala yang kita nikmati dalam kehidupan ini tidak ada lain adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 3 hal inilah yang sering kita lupakan dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu, Idul Fitri memesan kepada kita atau berpesan kepada kita, fokuslah pada 3 persoalan tersebut. Insya Allah ke depan kita akan senantiasa berjalan dalam koridor Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.